Untuk peserta manekung atau gembleng yang baru datang, mohon maafkan kemarin saya tidak bisa menyambut panjenengan dengan kadangan, dikarenakan pesanggerahan sedang melakukan rehab pemasangan keramik. Karena itu malam ini saya baru bisa menyambut kedatangan panjenengan. Untuk itu saya mau ngambil tahu sedikit tentang panjenengan yang baru datang. Ini mbak-mbaknya dari mana? Dari Jember semua. Mbaknya juga dari Jember. Oh, panjenengan dari Banjarmasin sendiri. Sendiri sama keluarga atau sama suami? Sendiri. Sendiri. Ibunya yang dari Banjarmasin juga sendiri. Ada lagi yang dari Jember. Panjenengan dari Jember juga, panjenengan dari Jember. Berapa orang dari Jember berarti? 6 orang, bareng sama mbak-mbaknya ini. 6 orang, berarti perempuan 3, laki-laki 3. Iya. Panjenengan bapaknya yang baru datang siang tadi dari mana? Dari Wonosari Gunung Kidul. Kayaknya pernah ke sini ya? Tapi waktu itu tidak manekung kan? Belum kan? Cuma membawa buku ya? Buku ya. Nah, terus untuk panjenengan? Oh, dari Jakarta. Sendiri? Sendiri. Ada lagi yang baru datang? Kalau panjenengan dari mana? Dari Sukorejo. Panjenengan? Dari Sragen. Kalau bapaknya? Ponorogo. Yang baru datang malam ini ada nggak? Yang baru datang malam ini? Belum ikut manekung. Karena datangnya udah sore, berarti belum manekung. Ada nggak? Nggak ada. Panjenengan datang kapan? 3 hari. Oh, sudah 3 hari ini. Sendiri. Jadi untuk siapapun yang baru datang, itu ikuti motivasi loh ya. Ikuti motivasi. Nah, ketika panjenengan baru datang, itu kan diberi motivasi. Kabari dulu keluarga, kemudian nonaktifkan Android. Ada motivasi seperti itu enggak? Panjenengan melakukan apa tidak? Saya enggak mau menerima pertanyaan-pertanyaan yang itu bukan tentang wahyu panca gaib gitu loh. Kenapa diberi motivasi seperti itu? Maksudnya supaya keluarga panjenengan yang mengetahui panjenengan berangkat ke sini itu tenang. Ya, tenang karena oh sudah sampai di tujuan. Nah, keluarga yang panjenengan tinggalkan itu tenang. Nah, ini menurut panjenengan baik apa enggak itu? Nah, kalau panjenengan enggak ngasih kabar, ujuk-ujuk langsung menonaktifkan Android, kan yang panjenengan pamiti, yang panjenengan tinggalkan di rumah enggak tenang kan? Ini orang sudah nyampe apa belum? Nah, itu. Nah, terus kalau Androidnya dinonaktifkan, misalnya
dulu-dulu itu muter alarm. Nah, alarmnya dinonaktifkan dulu. Baru Androidnya dinonaktifkan. Androidnya dinonaktifkan, alarmnya tidak, tetap berbunyi. Kalau waktu alarm itu sudah sampai, pasti tetap akan berbunyi Androidnya. Walaupun Android itu dalam keadaan nonaktif. Itu harus seperti itu. Kenapa selama manekung atau gembleng Android harus dinonaktifkan? Karena ini sulit gitu loh. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan melalui ratusan video di YouTube Putra Romo Channel, ini sulit banget. Ini sulit, ini berat, ini tidak gampang. Untuk orang-orang yang tidak berani bertobat dan tidak berani memohon pengampunan. Itu sulit sekali. Sebelum manekung atau gembleng, laku panjenengan adalah laku murni menuju suci. Dikarenakan hendak menuju suci, arti maksudnya, dikarenakan hendak menuju suci, maka laku panjenengan itu harus murni. Murni dari seluruh bentuk ego. Murni dari seluruh bentuk pamrih dan murni dari seluruh bentuk arogan. Jika tidak murni, mana mungkin bisa mencapai suci? Itu sebelum panjenengan manekung atau gembleng. Nah, di dalam laku murni menuju suci, ini dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Tanpa wahyu pancalaku atau iman, panjenengan tidak akan bisa murni itu. Kalau panjenengan tidak pasrah, kalau panjenengan tidak menerima keputusan Tuhan, tidak mempersilahkan kuasa Tuhan, panjenengan tidak bisa murni. Lakunya itu nggak bisa murni. Artinya di dalam laku murni menuju suci itu dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Karena hanya dengan wahyu pancalaku atau iman, panjenengan bisa menerima apapun prosesnya. Bersedia menghadapi apapun prosesnya dan bersedia menikmati rasanya proses apapun dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya di dalam laku murni menuju suci itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan wahyu pancalaku. Itu sebelum panjenengan manekung atau gembleng. Ketika panjenengan manekung, ketika panjenengan gembleng, ini lebih rumit lagi. Lebih sulit lagi, lebih berat lagi untuk orang-orang yang tidak berani bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Untuk orang-orang yang tidak berani bertobat dan tidak berani memohon pengampunan kepada Tuhan, itu berat sekali, sulit sekali, rumit sekali manekung itu, gembleng itu. Karena apa? Karena manekung atau gembleng itu penyelesaian laku murni menuju suci. Jadi di dalam manekung atau di dalam gembleng ini, laku murni panjenengan diselesaikan di sini. Panjenengan berhasil atau tidak berhasil laku murninya. Sebelum manekung itu kan laku murni menuju suci. Nah, itu berhasil atau tidak berhasil di dalam manekung atau gembleng ini diselesaikan. Dikarenakan manekung atau gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci, artinya dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman secara totalitas. Totalitas di sini. Tidak bisa tanggung-tanggung, itu tidak bisa. Pasrahnya tanggung-tanggung, pasrahnya setengah-setengah itu tidak bisa karena ini penyelesaian.
Nah, dari sini kenapa Android harus dinonaktifkan. Laku murni menuju suci yang wahyu pancalakunya tidak totalitas saja, panjenengan tidak bisa. Apalagi wahyu pancalakunya totalitas. Karena sebab itu, saya memberikan jalan agar supaya Android panjenengan dinonaktifkan. Namun sebelum dinonaktifkan, kalau sudah sampai di pesanggrahan, keluarga dikabari dulu. Setelah diberi kabar, diberitahu bahwa selama manekung atau selama gembleng Android saya nonaktifkan. Harus seperti itu. Jadi tidak boleh egois. Kalau tidak seperti itu, nanti keluarga panjenengan sibuk WA saya. Nah, WA-nya nggak ada kaitannya dengan wahyu panca gaib. Nah, ini saya nggak begitu menyukai saya. Bapak saya atau suami saya atau istri saya atau keluarga saya namanya ini berangkat dari rumah jam segini hari ini, apakah sudah sampai di sini, ini kan nggak ada kaitannya dengan wahyu panca gaib. Masa iya saya harus berurusan dengan hal-hal seperti ini sementara saya sedang mengkhususkan diri mengabdi kepada panjenengan. Nah, hal ini terjadi dikarenakan panjenengan tidak ngabari gitu loh. Hal ini terjadi karena panjenengan tidak memberi kabar kepada keluarga yang panjenengan pamiti, kepada keluarga yang mengetahui kalau panjenengan itu datang ke sini. Terlebih lagi setelah selesai manekung atau setelah selesai gembleng. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, lakunya adalah laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Ini lebih rumit lagi, lebih sulit lagi, lebih berat lagi bagi orang-orang yang belum capek, bagi orang-orang yang belum lelah. Karena orang-orang yang belum capek, orang-orang yang belum lelah, di tahapan ini pasti akan memilih mengulangi dan melanjutkan masa lalunya. Artinya akan kumat lagi kalau belum capek, kalau belum lelah. Sebelum panjenengan datang ke sini, sedikit banyak panjenengan sudah mengetahui tentang apa yang saya sampaikan, walaupun itu melalui konten-konten video pencerahan dari saya di YouTube Putra Roma Channel. Sedikit banyak itu panjenengan mengerti, paham atau tahu. Kecuali kalau caranya panjenengan menyimak itu di-skip dikarenakan videonya panjang. Nah, nyimaknya disimak dengan baik, tapi terlalu banyak yang di-skip. Maka yang di-skip itu yang panjenengan butuhkan. Nah, sehingganya panjenengan kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Nah, itu tidak menutup kemungkinan karena banyak di-skip, sering di-skip, maka yang di-skip itu tadi adalah pencerahan yang panjenengan butuhkan. Nah, karena di-skip akhirnya panjenengan kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui bahwa wahyu panca gaib itu bukan agama, bukan keyakinan, bukan kepercayaan, bukan ilmu kebatinan, bukan ilmu kesaktian, bukan ilmu kanuragan, bukan ilmu kekayaan mendadak, bukan ilmu untuk bisa membayar hutang,
bukan ilmu untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan ilmu untuk bisa menyembuhkan penyakit, bukan kepercayaan, bukan kejawen, bukan adat tradisi, bukan desa mawa cara, bukan perguruan, bukan partai, bukan organisasi, bukan politik, bukan semuanya. Wahyu Pancagaib adalah jati diri sejatinya manusia hidup yang seumur hidup terlupakan. Artinya, di dalam prakteknya itu harus ada upaya-upaya mengenali diri, bukan yang lain. Nah, ini mengerikan sekali, para kadang. Ini mengerikan. Sudah mengerikan, bid'ah, sesat, kafir lagi. Kafir, sesat, bid'ah, terus nggak bener. Nah, panjenengan memilih ini loh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam prakteknya Wahyu Pancagaib itu tidak mencari Tuhan. Nah, tidak mencari Tuhan. Apalagi mencari surga dan neraka. Enggak, sama sekali tidak. Nah, ini kan sangat menyesatkan. Nah, jadi di dalam prakteknya Wahyu Pancagaib itu tidak mencari-cari Tuhan. Apalagi mencari surga atau neraka. Terlebih lagi mencari bidadari 74 atau bidadara 74, enggak gitu loh. Sesat kan? Bid'ah. Kafir kan? Lah tentang ini saya berpesan untuk tidak gampang percaya, untuk tidak gampang tertarik. Saya memberikan saran agar supaya bersedia menyimak terlebih dulu dengan baik. Artinya nggak di-skip-skip, nggak ditonton, tapi disimak dengan baik. Karena dengan menyimak apa yang saya informasikan dengan baik, panjenengan akan mengerti dan memahami arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Artinya jenengan ngerti, paham dan tahu kalau ini bukan agama, bukan keyakinan, bukan keperan, bukan bla bla bla. Itu tadi panjenengan akan tahu kalau panjenengan nyimak pencerahannya dengan baik. Nah, terus di dalam prakteknya tidak mencari Tuhan, tidak mencari surga, tidak mencari neraka, tidak mencari bidadari, tidak mencari bidadara, itu panjenengan tahu, paham dan ngerti kalau panjenengan mau menyimak informasinya dengan baik. Kenapa di dalam prakteknya kok tidak mencari Tuhan? Kok tidak mencari surga? Kok tidak mencari neraka, apalagi bidadari dan bidadara? Karena Wahyu Pancagaib adalah jati diri sejatinya manusia hidup. Sedangkan Wahyu Pancalaku atau iman adalah sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib. Karena sebab itu, di dalam pengkajiannya adalah mempelajari dirinya sendiri. Bukan mempelajari Tuhan, bukan mempelajari surga atau neraka, itu enggak. Yang dipelajari adalah dirinya sendiri. Yang dipraktekkan adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena jati diri kita ini sebagai manusia hidup, seumur hidup terlupakan. Terlupakan.
Karena sebab itu pembelajaran adalah mengkaji diri, bukan mengkaji Tuhan. Bukan mengkaji surga atau neraka atau bidadari atau bidadara, bukan. Apalagi mengkaji agama, bukan. Tapi mengkaji dirinya sendiri. Mempraktekkan dirinya sendiri. Karena hanya dengan seperti itu, maka seseorang bisa mengenali lagi, bisa mengenal kembali siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Tidak dengan cara itu nggak bisa. Tidak dengan cara mengkaji diri, nggak bisa lah wong ini mengenal diri. Mengenal diri berarti kan suka ndak suka, mau ndak mau harus mengkaji diri lah wong mengenal diri. Dengan begitu, maka seseorang itu bisa mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Nah, setiap orang yang mengenal dirinya itu siapa, dari mana, hendak untuk apa dan hendak kemana, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dikarenakan dia sudah mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, hendak kemana, yang berarti mengenal bagaimana Tuhannya, maka seseorang itu bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga dirinya dimanapun, sampai kapanpun. Nah, siapapun dia, sebelum dia mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, ya dia tidak akan tahu diri. Karena dia tidak tahu diri, maka dia tidak bisa membawa dirinya itu, tidak bisa wong tidak tahu diri. Menempatkan diri, menyesuaikan diri itu tidak akan bisa lah wong tidak tahu diri, apalagi sampai menjaga diri. Lah ini kalau diilmukan, ini ilmu sangat mengerikan. Nah, ini ilmu sangat mengerikan. Sebab karena itu tidak semua orang berani mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tidak semua orang berani. Karena apa? Karena prakteknya mengerikan. Prakteknya itu mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan? Kalau tidak mengerikan, mestinya semua orang berani bertobat kan? Berani bertobat, menghentikan seluruh masa lalunya dan tidak mengulang lagi. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang berani bertobat kan? Berani menghentikan seluruh masa lalunya itu kan tidak semua orang. Orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah capek, orang-orang yang sudah lelah, baru dia nekat memberanikan diri untuk bertobat. Yang arti maksudnya menghentikan seluruh masa lalunya. Tidak mengulang lagi. Nah, ini mengerikan sekali. Bagaimana tidak mengerikan? Ketika seseorang itu mulai mengkaji dirinya agar supaya mengerti, memahami, dan mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, hendak kemana dirinya, maka dimulai dari saat itu juga ketika ada yang mengfitnah, dia tidak bisa membalas fitnahan itu. Ketika ada yang membuli, dia tidak bisa membalas lagi untuk membuli. Ketika ada yang membenci, dia sudah tidak bisa membalas kebencian lagi. Apa enggak mengerikan itu? Ini ilmu mengerikan kalau diukur dengan ilmu. Sangat mengerikan. 。   . 。  . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 .
Lah panjenengan sudah mengambil kesimpulan untuk memilih ini. Artinya panjenengan sudah berani bertobat di sini. Dan berani selalu memohon pengampunan. Nah, panjenengan berani loh, karena panjenengan sudah mengambil keputusan di sini. Dan itu sangat mengerikan. Sekali lagi saya katakan, itu sangat mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan? Difitnah, diam. Dibenci, diam. Dicari-cari kesalahannya, diam. Diadu domba, diam. Disakiti, diam. Apa enggak mengerikan itu? Itu mengerikan sekali. Jangan dianggap remeh loh. Jangan dianggap remeh itu. Nah, ini untuk orang-orang yang belum capek, untuk orang-orang yang belum lelah, kan bisa kembali lagi ke masa lalu, melanjutkan masa lalunya lagi, kumat lagi kan, kembali ke masa lalu lagi. Kalau belum capek, kalau belum lelah, itu loh yang sedang saya kaji dan yang sedang saya praktekkan bersama ribuan kadang saya di sini. Dan panjenengan sudah berani mengambil kesimpulan ini. Mengambil keputusan ini. Ini sebuah keputusan besar. Berani menemui saya di pesanggerahan ini, itu sebuah keputusan besar. Senin Pahing kemarin, ketika saya pahingan di Tulungagung, itu saya sempat berkunjung ke daerah Blitar. Karena saya ada kepentingan di sana. Dan ketika saya berkunjung ke daerah Blitar, itu ada beberapa orang yang tidak berani ketemu sama saya. Karena apa itu? Apakah karena wong edan bagu mengerikan? Untuk orang-orang yang ngerti wahyu panca gaib, untuk orang-orang yang paham wahyu panca gaib, untuk orang-orang yang tahu apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, maka itu adalah terlalu suci menurut mereka. Wahyu panca gaib itu terlalu suci menurut mereka. Karena itu, orang-orang yang ngerti wahyu panca gaib, paham wahyu panca gaib, dan tahu apa serta bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, tidak berani bertemu saya. Bertatap wajah secara langsung dengan saya itu tidak berani. Karena menurut mereka wahyu panca gaib itu terlalu suci. Jadi jenengan jangan main-main di sini. Nah, jangan main-main. Namun sesungguhnya terlalu itu nggak ada. Terlalu suci itu nggak ada. Suci ya suci, nggak pakai terlalu gitu loh. Nah, mereka memaknai wahyu panca gaib terlalu suci. Arti maksudnya seperti ini. Kalau pengkajian lainnya itu bisa dinodai, bisa dikotori, bisa dicampur aduk. Kalau pelajaran lain, pengkajian lain, itu bisa dikotori, bisa dinodai, bisa dicampur aduk dengan alasan lupa atau hilap atau kepepet atau terpaksa. Lah, wahyu panca gaib nggak bisa loh. Alasan kepepet, alasan terpaksa, alasan lupa itu nggak bisa di wahyu panca gaib. Salah tetap salah, luput tetap luput, dosa tetap dosa. Ini di wahyu panca gaib. Nah, maksudnya mereka memaknai wahyu panca gaib itu terlalu suci itu seperti itu sesungguhnya. Dikarenakan wahyu panca gaib sama sekali tidak bisa ternoda. Wahyu panca gaib sama sekali tidak bisa terkotori atau termomori. Dicampur aduk sama sekali tidak bisa. Harus benar-benar suci, harus benar-benar murni. Apa enggak mengerikan tuh? Saking mengerikannya, mereka yang memahami apa yang saya sampaikan enggak berani. Padahal saya datang di samping rumahnya. Tiap hari, tiap malam dia nyimak video saya.
Namun ketika saya berkunjung ke sana, ke tempat Kadang, dan Kadang itu adalah tetangganya. Sangat dekat. Diberi kabar, dia tidak berani menemui saya. Tidak berani bertatap wajah dengan saya. Dia malah sembunyi di dalam kamar, nutup pintunya. Saya tidak berani ketemu sama Pak Web. Saya cocok dengan wahyu pancagaib. Tapi apakah saya mampu? Itu yang ada di pikiran mereka. Apakah saya mampu menjalankan wahyu pancagaib? Karena wahyu pancagaib terlalu suci. Saya tidak berani, saya belum layak, saya belum pantas bertatap wajah dengan Pak Web. Karena saya belum mampu menjalankan wahyu pancagaib secara maksimal. Itu loh yang ada di otaknya orang-orang yang ngerti, paham, dan tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Jadi jangan pernah panjenengan menganggap remeh ini. Ada nggak manusia hidup yang tidak ingin sukses, yang tidak mau berhasil menggenggam dunia? Ada nggak? Sepertinya tidak ada kan. Semua manusia hidup ingin sukses, ingin berhasil menggenggam dunia kan. Bahkan menguasai dunia. Itu kan yang ada diingin, keinginan yang ada. Namun dikarenakan ini sangat mengerikan, tidak semua manusia hidup berani bertobat. Tidak semua manusia hidup berani memohon pengampunan kepada Tuhannya. Padahal hanya dengan bertobat dan selalu memohon pengampunan kepada Tuhan, jangankan dunia seisinya. Yang dimaksud Tuhan saja manunggal. Nah, jangankan dunia seisinya. Yang dimaksud Tuhan saja manunggal dengan dirinya. Hanya dengan bertobat dan terus-menerus memohon pengampunan kepada Tuhannya. Letak ngerinya di mana? Walaupun hanya dengan bertobat dan selalu memohon pengampunan, namun ini sekali lagi saya katakan, kalau diistilahkan ilmu, ini ilmu yang sangat mengerikan. Letak ngerinya di mana? Satu, di dalam prakteknya ada yang mengfitnah, panjenengan harus membalasnya. Ada yang membenci, panjenengan harus membalasnya dengan cinta. Apa enggak mengerikan itu? Jangan anggap remeh loh. Ketika ada seseorang yang membenci panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan cinta. Apa enggak mengerikan itu? Ketika ada seseorang yang memfitnah panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan kasih. Ketika ada seseorang yang menyakiti panjenengan, mencelakai panjenengan, mengancam panjenengan, mengancam keselamatan panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan sayang. Apa enggak mengerikan itu? Ini enggak semua orang mampu melakukan. Itu loh ngerinya. Dibenci, diam saja. Dibenci, diam saja. Kalau harus melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dilakukan dengan cinta kepada orang yang membencinya. Difitnah, diam saja. Kalaupun harus melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dilakukan itu harus dengan kasih untuk orang yang memfitnahnya.
ketika ada seseorang yang berusaha mencelakai kita, berusaha menyakiti kita, berusaha menghancurkan kita, berusaha mencelakai kita, harus diam saja. Diam saja. Kalaupun harus melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dilakukan itu harus dengan sayang kepada orang yang berusaha mencelakai kita, menyakiti kita. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berusaha membenci jatuh dan hancur satu persatu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berusaha mengfitnah mengalami jatuh dan hancur satu persatu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berusaha mencelakai kita, menyakiti kita, melukai kita, satu persatu jatuh dan mengalami kehancuran. Apa itu tidak mengerikan?